Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Miss Karmila hari ini di pelajaran tematik. Apa kabar abang kakak semuanya? Nah, Miss berharap abang kakak semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menambah pemahaman kita semua. Nah, untuk hari ini kita masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup dengan subtema hewan sahabatku. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Sini Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Yang kedua, setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila kelima Pancasila. Nah, ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Nah, abang kakak tahu ikan bandeng ya. Nah, kita mengenal ikan bandeng ini adalah ikan yang banyak durinya gitu ya. Nah, ternyata ikan bandeng ini merupakan ya oleh-oleh khas dari daerah Semarang, yaitu ikan bandeng yang sudah di presto. Jadi yang terkenal tuh oleh-oleh dari Semarang itu adalah bandeng presto Juwana. Jadi kalau ikan bandeng yang dia sudah di presto ini, maka tidak hanya dagingnya saja yang lembut, tetapi durinya juga menjadi lembut sehingga aman untuk dikonsumsi. Nah, dalam kegiatan berdiskusi ini ya, mari kita sama-sama baca sebuah teks ya. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Nah, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Nah, nanti di sini abang kakak menuliskan ya, apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh Edo ya ketika teman lainnya datang gitu ya, karena pada awalnya ia hanya berpikir ikan tersebut itu hanya cukup untuk 6 orang gitu ya. Dia membawa bekal ikan yang hanya cukup untuk 6 orang, ternyata mereka menjadi 9 orang. Oke, mari kita pahami lagi kelima sila Pancasila berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, perhatikan jawabanmu. Apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat? Perbaiki jawabanmu apabila dibutuhkan. Kemudian diskusikan hasilnya dengan teman sekelasmu. Nah, dari jawaban yang abang kakak buat sebelumnya tadi ya,
apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat? Nah, jadi abang kakak nanti di sini bisa berdiskusi dengan keluarganya di rumah, ya bisa dengan orang tua atau dengan abang ataupun dengan kakaknya. Nah, kemudian carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Oke, nah untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai potensi ekonomi yang berkaitan dengan kondisi geografis negara-negara anggota ASEAN. Oke, perhatikan. Kondisi geografis yang sama membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Ayo membaca. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN terkait kegiatan ekonominya. Bacalah informasi berikut dengan seksama. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Penduduk Malaysia bermata pencarian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Kemudian kita lanjut ke negara Singapura. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Kita lanjut ke negara berikutnya. Mata pencarian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia dan 3 sedunia atau dijuluki gajah putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Oke, kita lanjut ke negara Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songka. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Nah, di pembelajaran sebelumnya ya, di pembelajaran 1 kamu sudah memilih 2 negara ASEAN yang membandingkan dalam hal kegiatan ekonomi. Nah, setelah
kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram Vennmu. Kamu bisa menambah informasimu melalui buku di perpustakaan, bertanya kepada guru atau sumber informasi lainnya. Nah, di materi sebelumnya, abang kakak kan sudah membuat ya contoh potensi ya, satu contoh potensi ekonomi dari setiap negara anggota ASEAN. Nah, sekarang untuk latihan abang kakak di rumah ya, abang kakak membuat diagram Venn. Jadi nanti pilih 2 negara ya anggota ASEAN. Nanti abang kakak bisa membuka bukunya ya, di buku paketnya itu di halaman 98 dan 99. Jadi dibuat diagram Venn-nya. Miss contohkan misalnya negara, kita pilih negara Thailand dengan negara Filipina. Nah, di sini nanti untuk yang bagian tengah, nah nanti di sini diisi dengan kegiatan ekonomi yang sama ya. Contohnya itu adalah pertanian ya, kemudian pertambangan dan industri. Nah, kemudian untuk di sisi yang kiri dan sisi yang kanan, nah itu untuk kegiatan ekonomi yang berbeda ya. Jadi nanti bisa dipilih 2 negara anggota ASEAN. Nah, pilihlah tuliskan nanti kegiatan ekonomi dari setiap negara yang dipilih tadi. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Ayo berkreasi. Nah, foto di samping adalah patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Nah, di sini abang kakak perhatikan ya, di sini ada 2 gambar patung. Yang pertama itu ada patung buah mangga ya. Nah, kemudian ada patung rusa atau yang dikenal juga dengan Tugu Kijang. Nah, kota Indramayu, nah ini merupakan salah satu kabupaten ya di Provinsi Jawa Barat. Nah, Indramayu ini terkenal dengan kota mangga dikarenakan ya terkenal dengan hasil buminya yaitu buah mangga. Jadi di daerah Desa Krasak dan Desa Jamba itu merupakan daerah penghasil mangga Gedong Gincu ya. Jadi buah ini ya musimnya itu pada bulan Agustus sampai dengan Desember ya. Di kota Indramayu ini ya, khususnya tadi di Desa Krasak dan Desa Jamba ini sebagai daerah penghasil mangga. Nah, kemudian patung rusa atau Tugu Kijang. Jadi Tugu Kijang ini memiliki nilai sejarah karena mengingatkan masyarakat Indramayu itu pada kisah Kijang Emas ya, yang menuntun Putri Raden Arya Wiralodra atau yang bernama Nyi Endang Dharma Ayu. Jadi di sini Kijang Emas tersebutlah yang menunjukkan arah letak Lembah Cimanuk yang menjadi cikal bakal Kabupaten Indramayu ya. Jadi Tugu ini sangat bersejarah di Kabupaten Indramayu. Nah, kemudian di sini abang kakak ya akan membuat patung ya. Jadi pada pembelajaran sebelumnya abang kakak kan sudah belajar bagaimana ya membuat adonan plastisine ya. Nah, sekarang abang kakak akan membuat patung dengan kreasi sendiri. Nah, di sini Miss beri waktu itu sampai dengan waktunya 1 minggu ya, sampai dengan minggu depan. Jadi nanti abang kakak semuanya membuat
patung dari adonan plastisin. Nah, apabila patungnya nanti sudah selesai, abang kakak bisa foto dan kirim ke WA Miss ya. Nah, kemudian pada kegiatan Ayo Membaca ya, tahukah kamu kelelawar? Hewan ini memiliki fakta yang menarik. Kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik dari manusia. Berikut ini fakta tentang kelelawar. Nah, yang pertama, kelelawar merupakan hewan mamalia. Nah, apa sih itu hewan mamalia? Nah, hewan mamalia atau disebut juga dengan hewan menyusui, di mana pada hewan betina ini ya memiliki kelenjar susu ya, jadi menghasilkan susu sebagai sumber makanan bagi anaknya. Dan kemudian ciri-cirinya lagi ya, hewan mamalia ini tubuhnya ditutupi oleh rambut dan berdarah panas. Nah, selain kelelawar, contoh hewan mamalia itu ada sapi, kambing, dan kucing. Nah, kemudian yang kedua, tubuh kelelawar sangat bersih. Yang ketiga, pada umumnya kelelawar mempunyai 1 anak dalam 1 tahun. Yang keempat, kelelawar hidup 20-30 tahun. 5. Kelelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Nah, kenapa dikatakan kelelawar ini berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman? Nah, kelelawar ini ada beberapa jenis ya. Ada kelelawar pemakan buah, kemudian ada kelelawar penghisap sari bunga atau nektar, kemudian kelelawar pemakan serangga, dan kelelawar pemakan daging. Nah, kelelawar pemakan buah inilah yang membantu ya proses penyebaran biji-bijian ya. Jadi ketika dia makan buah, maka dia akan membuang ampas serta biji-biji dari buah-buahan tersebut, sehingga biji-biji tadi tersebar gitu ya menjadi tumbuhan yang baru. Dan kemudian berperan dalam proses penyerbukan tanaman. Nah ini yang dilakukan oleh jenis kelelawar penghisap sari bunga atau nektar. Jadi ketika dia menghisap sari bunga tersebut, maka dia membantu dalam proses penyerbukan, yaitu bertemunya antara benang sari dengan kepala putih. Nah, kemudian yang keenam, kotoran kelelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Nah, kemudian yang ketujuh, kelelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Nah, itulah tadi ya beberapa fakta tentang kelelawar. Nah, pada kegiatan Ayo Menulis, mari sama-sama kita baca teks berikut. Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Di sana banyak makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, sate, ayam, dan ikan bakar. Di meja sebelah kanan terlihat ada rendang dan soto ayam. Wah, Siti dan teman-temannya bingung memilihnya. Semua terlihat enak. Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk sate ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Edo mengingatkan Benny agar mengambil makanan secukupnya saja. Nah, berdasarkan teks tadi, ya abang kakak tulis pendapat abang kakak tentang bagaimana sikap Benny, kemudian pendapat tentang sikap Siti, dan tentang sikap Edo. Oke, mari kita pahami lagi kelima sila Pancasila. Ya, tadi di awal ya sudah disebutkan ya, itu ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apakah yang dilakukan oleh Beni sesuai dengan sila kelima Pancasila? Nah, menurut Abang Kakak, sesuai tidak yang dilakukan oleh Beni tadi dengan sila kelima Pancasila? Nah, Beni melakukan pemborosan dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup orang banyak. Pemborosan yang dilakukan Beni dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak boros, tidak bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan orang lain, suka bekerja keras, dan menghargai hasil karya orang lain adalah merupakan contoh penerapan sila kelima. Nah, ayat Al-Quran yang sesuai dengan penerapan sila kelima ini terdapat di dalam surat An-Nahl ayat 90 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, tadi ya ayat Al-Quran yang sesuai dengan penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di sini perhatikan gambar ya. Nah, kemudian ada tugas latihan untuk kakak abang di rumah. Carilah 3 contoh perilaku atau sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kelima Pancasila. Nah, Miss ingatkan kembali ya, tadi untuk tugas-tugasnya hari ini ya tadi di awal abang kakak menentukan pendapat bagaimana apa sih yang harus dilakukan oleh Edo ya terkait dengan ikan bandeng yang dibawanya. Kemudian tugas yang kedua membuat diagram Venn tentang dari dua negara anggota ASEAN. Kemudian tugas yang ketiga itu membuat model patung ya sesuai dengan kreasi sendiri. Nah, itu waktunya 1 minggu. Kemudian yang terakhir adalah mencari contoh penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Nah, abang kakak nanti kerjakan latihannya, tetap semangat belajarnya ya meskipun kita masih belajar dari rumah. Nah, Miss ingatkan kembali ya untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga kebersihan ya, ibadahnya tetap dijaga ya, sholat 5 waktu, kemudian sholat duha dan tilawah, mengulang hafalan tahfiznya ya. Kemudian untuk besok Miss mengingatkan kembali untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah Arafah ya. Semoga pelajaran kita hari ini berkah dan menambah pengetahuan kita semua. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.